Iya. What did you eat for dinner last night? Who cooked it for you? And was it delicious? Iya. Artinya dulu apa gimana, Miss? Boleh. Ya, ini kan yang ditanya apa yang kamu makan untuk makan malam semalam, siapa yang memasak untuk kamu dan apakah enak. Nah, I ate fried rice with my husband. I cook every time in our home. Yes, it's good enough for me. Bener nggak ya? Yes. Oke. Was it delicious? Ya, pertanyaan adalah was Oh it iya, delicious? delicious, iya. Jadi kalau misalnya pertanyaan was it dimulai dengan was, kata was sama Oh, dengan it delicious. Maka jawabannya kalau yes apa? yes it was. Ya, betul. Yes, it was delicious. Diulang lagi ya. Ya, Karena kalau misalnya native, kalau misalnya beginner, itu kan memang harus masih ada repetition ya, pengulangan. iya, Harus sering diulang-ulang bahasa Inggrisnya biar semakin mantep gitu ya. iya, Jadi harus diulang ya. Tapi kalau udah mahir, cukup yes it was saja juga nggak apa-apa. iya. Jadi kalau misalnya was it delicious, jawabannya yes it was It delicious. was Kalau delicious. no, kalau jawabannya no, maka gimana? No, it was not. Ya, it was not delicious atau was not itu bisa disingkat menjadi wasn't ya. Wasn't. It Ya. wasn't delicious. Kalau misalnya pertanyaannya kayak gini. Do you have a car? Jawabannya apa kalau yes dan no? Yes, I have a car. Kalau no, yes, I have not a car. Ya, jadi jangan bias gitu ya dengan have di sini karena pertanyaannya Ya. dimulai dengan do, maka seharusnya yes, I do have a car atau no, I don't Ya. have a car. Apa artinya kan dalam bahasa Indonesia adalah apakah? Apakah kamu memiliki mobil, sebuah mobil? Apakah kamu memiliki sebuah mobil? Ya, aku memiliki sebuah mobil. Tidak, aku tidak memiliki sebuah mobil. Oh ya. Kalau misalnya kamu jawabnya yes, I have a car, gak nyambung ya. Itu Mm-mm. bisa dibilang salah. Iya, ada dunya. Gak sesuai dengan kalimat pertanyaannya. Jadi kalau misalnya menikah itu kan biasa kan ada yang versi luar negeri tuh ya. Mm-mm. Di kapelnya gitu ditanya di gerejanya, do you take this woman as your lovely wife, tanya gitu kan Mm-mm. yang laki-laki, jawabannya apa mereka? Yes, I do. Ya kalau menerima kan yes I do, ya kalau enggak no I don't atau I do not, ya gitu ya. Ya, Oke, selanjutnya nomor berapa ini? 7. When did Oke, you nomor last 7. When when did you last do something exciting or dangerous? What did you do? Hmm, aku tuh bingung jawabnya, Miss, bener nggak ya? The last I did Coba something. dulu. Uh-uh. Ya. The last I did something excited is when I play ice skating with my husband last month. Nah, Tapi jadi itu kalau ini ya masih aja kayak tadi. Berarti yang terusin lagi nih. Hmm, what did you harus aku pisahin berarti ya, Miss? ya sini aku mau kasih tahu sedikit tips ya. Jadi kalau did itu hanya dalam kalimat pertanyaan, tapi kalau kalimat positif ya Oh ketika iya. kamu menjawab kalimat itu kan berupa kalimat positif ya. Uh-uh. Ya kan nggak ada kecuali kalau kalimat jawaban kamu ada kata tidaknya itu akan menjadi kalimat negatif. Ya. Yeah. Jadi kalau did itu biasa digunakan dalam kalimat negatif dan kalimat tanya, Mm-mm. tapi nggak pernah digunakan dalam kalimat, jarang gitu ya digunakan dalam Positif ya. kalimat positif. Ya. Terus apa, Miss? Aku bingung. Coba kamu bikin kalimatnya gimana tadi? Bahasa Indonesianya apa?
In bahasa. Bahasanya mana tadi ya? Oh, jelas saya. Terakhir saya melakukan kegiatan atau sesuatu yang exciting itu tadi apa ya? Yang menarik ketika saya bermain ice skating bersama suami saya di bulan kemarin. Ya, jadi bisa kayak gini kan. Langsung aja. Ya, coba tadi bahasa Inggrisnya apa diulang? Apa? Salah. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nanti aku revisi. The last. The last. Kok pakai I did lagi, berarti salah, Miss. Nggak apa-apa, nanti dari revisi. The last. Oh ya, the last I did something exciting is when I play ice skating with my husband last month. Ngaco nih. The last. Nah, jadi the last time. Ya. Langsung aja. Ini aja. Apa tadi? Bermain ya. Played ya. Yeah. Played. Yeah, played. Langsung kata kerja bentuk kedua. I played ice skating. Karena ice skating ini kan ice skating kan ini ya. Kata benda ya. Jadi nggak bisa ditambahkan ed ya. Jadi dia tetap bentuknya ing gitu, ice skating. Karena dia kan kata benda, bukan kata kerja. Ya, the last time I played ice skating, ya, as sebagai gitu kan ya, sama exciting thing for me. Exciting activity. For me. Kapan? Kan ditanyanya kapan? Bulan kemarin. Bulan kemarin. Last month. Oke. Ini kan di awal juga udah ada the last time ya. Jadi the last time dihilangkan. Jadi nanti kan ada dua. Double gitu kan. Di belakang ada, di depan ada. Jadi pilih salah satu di belakangnya. I played ice skating as an exciting activity for me last month. Oh gitu. Iya, aku juga bingung ini kalau ada dua gini gimana gitu. Harus pilih salah satu ya. Oke. Nah, untuk yang pertanyaan berikutnya kan sudah dijelaskan ya. What did you do? Ya, itu I played ice skating. Okay, number 8. How many hours of sleep did you get last night? What time did you wake up? Ini I got 6 hours of sleep last night and I wake up at 5 p.m. in the morning. Gimana Kak? I got 6 hours of sleep last night and I wake up at 5 p.m. in the morning. Ya, betul. Woke up ya. Woke up. Ya, bentuk keduanya. Wake up itu bentuk pertama. Woke up bentuk kedua. Kan di depan udah pakai I get apa? Jadi semua kata kerjanya berubah. Semua kata kerjanya berubah. Nggak apa-apa ya, Miss? Apa? Berarti ada dua nggak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa. Semuanya kata kerjanya berubah. Iya. Karena kan kamu bangun tidurnya udah tadi pagi kan. Tidurnya juga kan udah kemarin. Kan udah lampau. Pisah ya. Oke, selanjutnya. What did you do on your last birthday? Did you get any gift them to you? On my last birthday, I went to cinema with my husband and he gave me flowers. Give, itu bentuk pertama atau kedua? Gift kan pertama. Perlu diubah kedua nggak, Miss? Iya. Iya, berarti iya kan? Gift kan? Give ya, jadi give. Iya. Karena kan ulang tahun kamu yang terakhir kali, udah lama kan? Udah lampau. Ya, jadi give ya, jadi give menjadi give. Give, iya.
Berarti and he gave me flowers, benar kan, Miss? Ya, Bener kalau ditanya istriku gimana? oke. Did you get any gift? Oh, Bapak. Did you get any gift? Iya, lupa ya ini ya. Hmm. Itu tadi. Udah Oh, serempet. flowers ya? Iya. Ya. Oke. Who gave them to you? Sudah jelas ya? Udah. Kan Oke. on my last birthday, I went to cinema with my husband and he gave me flowers. Oke, number 10. When did you last go to the cinema? What movie What did you movie did you see? see? And was it good? I went to cinema last month and I saw Petualangan Serina the movie. Mm-mm. Yes, it was good. Ya, betul. 11. Which subject did you enjoy the most when you were in primary school? Nah, ini belum aku kerjain nih. Nah, nggak apa-apa. Kan tadi apa PR-nya kan udah dikerjain, ya. Artinya kan udah tahu ya polanya atau pattern-nya gimana. Iya. Ya. Which subject did you enjoy? Berarti the most subject. Mm-mm. The most subject. Mana ya? The most subject I really enjoy. Begitu kali ya, Miss? Ya, the most subject when I enjoyed atau I was enjoyed kan ini when you were ya. Jadi karena Iya. you itu kan makanya to be yang digunakan untuk you itu kan were. Tapi untuk I adalah was. Jadi the most subject ya I enjoy atau ya boleh juga the subject I enjoyed the most when I was in primary school. Ya, jadi itu kata-katanya diambil lagi dari kalimat pertanyaannya. Tinggal dibolak-balik aja ya. Iya. Berarti the most atau enggak the subject. The most subject atau the subject. Ya, the most the subject. Iya, I I enjoyed the most when I was in primary school was. Apa, Miss? I enjoy the most. Ya, the subject. The subject. I enjoyed the most. When I was primary school. In primary. In primary school. Ada preposisinya in primary school. Was. Was ya. Nggak bisa is. Karena is kan present. Iya. Ya, jadi kalau di past tense itu pakainya was sama were. Iya. Olahraga apa ya bahasa Inggrisnya ya, Miss? Subject. Do you know what subject is? Kan pelajaran olahraga. Oh, olahraga apa? Sports ya, sports. Oh iya sport. Sport. Ya, the subject. Iya. Oh ya. Oke. Primary school. Oke, Miss. Paling bawah. Jadi jawabannya the subject I enjoyed the most apa? I enjoy the most. Yang mana tadi ya? I enjoy the most the subject. I enjoy the most the subject in primary school was sport. Masa mau sport doang, Miss? Ya, itu aja cukup. Was sports. Oh gitu. Ya. Kan yang ditanya cuma mata pelajaran apa yang kamu suka? Iya. Ya. Jadi cara menjawabnya itu dalam bahasa Inggris kayak misalnya mata pelajaran apa yang kamu suka waktu di SD dulu. SD, kan? iya.
Ya, jadi cara menjawabnya tadi bukan langsung Saya. olahraga gitu, enggak ya. Tapi Ya. mata pelajaran yang aku suka waktu di SD dulu adalah pelajaran apa? Olahraga gitu ya. Jadi cara menjawabnya. Iya. Oke, sekarang number 13. Number 12. 12. 12 ya. When Ya. was the last time you ate pizza? What kinds of toppings were on it? Bisa. Minggu lalu berarti Hmm. the last time I ate pizza. Hmm. Oh, nggak bisa doang, nggak bisa. The last time. Iya benar. The last time I ate pizza. Satu doang tadi. Pakai in apa on ya, Miss? Menggambarkan last week-nya. Nah, Gimana? When was the last time you ate pizza? Oh, tuh. Kamu mau pakai apa? Kamu mau bilangnya gimana? Terakhir kali. oh atau enggak gini ya, Miss? I ate pizza. The last-nya di mana ya? The last time bisa setelah I ate pizza. The last time. Atau the last time I ate pizza. Jadi keterangan waktunya itu bisa ditambahkan di akhir kalimat atau di awal kalimat. Oh, the last time I ate pizza. Dia tadi ada gitu nggak ya? When was? Iya berarti was. Berarti the last time I ate pizza was last week ya, Miss. Was on. Was bisa. last week. Kan Ya. harus yang Oke, selanjutnya number. Oh, what kinds of toppings were on it? Toppingnya apa nih yang ada di atas pizza? Pepperoni, Hari dulu yang dibayar. olive, pepperoni, olive, and pepperoni, olive, tomatoes, and cheese. Ya. Jadi kind of toppings were on it. Apa? Kinds of apa artinya? Kinds of. Ini beberapa kali ya, Miss ya. Jenisnya apa aja? Apa aja nih jenisnya? Kinds of. Kan cuma kan satu temponya kan di awal. Iya lah itu dulu. Ya selalu masuk lah. Jawabnya where tadi apa ya? Aduh. Kan ada banyak kan? Iya. Toppingnya kan ada banyak. Kalau toppingnya cuma satu bisa pakai was. Tapi kalau toppingnya ada banyak lebih dari satu maka bisa pakai were. Oh, pakai were berarti. Jadi were itu untuk jamak ya. Kalau was itu untuk tunggal. Kinds of topping were if. Pakai is nggak, Miss? Nggak. Kalau is itu kan bentuk present. To be dalam Langsung bentuk berarti present. Ya. Kinds of topping were pepperoni. Were itu udah. Were itu. Ya, sini aku jelasin. Ini termasuk to be nih, Kak ya. To be. Sebentar. Ya. Ini to be ya. To be ini sebenarnya adalah kata kerja juga, tapi bukan kata kerja yang sifatnya aktif. Nah, to be dalam bentuk simple present itu apa? Was, were. Is, am, dan are. Kan simple present. Kalau to be dalam simple past tense apa? Ya kalau masih lama, ngapain dipikirin? Masih Januari kan? Past tense. Yang past tense itu yang sekarang kan, Miss? Iya. Yang Ayu Dewi bukan? Apa? Apa ya? Lupa. Was dan were. Was dan were. Nah, ini kamu harus tahu nih ya. To be is itu untuk digunakan untuk subjek apa?
300 sudah. Itu. Ayu Dewi, I. Kalau catat, Kak Lumis. Kalau are itu untuk subjek apa? M untuk subjek apa? Kan kalau M itu tunggal. Kalau R itu jamak. Oh, ini nih ada nih. You, we, they, are. Kalau he, she, it, is. We, you, bentar. You, we, they. Ya. Kalau is apa aja? Kalau is, he, she, it. He, she, dan it. Kalau I, am, I. ya. I. Jadi dengan kata lain ya, is itu untuk subjeknya tunggal, yaitu he, she, dan it. Dia laki-laki, dia perempuan, dan semua hal tentang benda. Ya, semua kata benda itu adalah it penggantinya ya. Nah, jadi ini ya, kalau dia laki-laki kan cuma satu orang, dia perempuan cuma satu orang. Kata benda yang cuma satu orang kan pakai it. Kalau lebih dari satu maka tinggal ditambahkan its kan gitu. Kalau are itu untuk kata subjek yang lebih dari satu orang. You kan artinya kamu. Kamu kan lebih dari satu orang. Ya, kamu termasuk lebih dari satu orang. Kalian juga kan you juga bahasa Inggrisnya you. We kami. Kami itu kan artinya lebih dari satu orang. They mereka lebih dari satu orang. Nah, kalau I itu selalu pasangannya dengan M. Ya. Nah, begitu juga dengan was dan were. Was ini digunakan untuk subjek apa? Nah, kalau was itu tunggal, kalau were itu jamak. Ya, yang mana subjek yang mana aja yang tunggal dan subjek mana aja yang jamak? Kalau tunggal kan he, she, it. Kalau jamak you, we, they. You, we, they. Kalau I masuknya yang mana? Oh iya, tunggal. Ya, jadi di sini kan. Nah, was sama bedanya apa nih? Is, MR sama was dan were. Kalau ini kalau is sama yang itu tadi simple present tense. Bedanya apa? Bedanya apa, Miss? Lupa. Ya. Jadi kalau is, MR ini digunakan untuk benar ya, simple present tense. Tapi bedanya apa? Yang was dan were digunakan untuk past tense. Bedanya apa? Simple present tense sama simple past tense. Kalau present kan yang kalau present yang saat ini, kalau past tense itu yang udah lalu. Ya, udah lampau. Selain untuk saat ini, simple present tense itu bisa digunakan untuk apa? Simple present tense. Untuk kejadian berulang kali atau menjadi kebiasaan. Ya. Nah, jadi makanya itu kalau simple present tense kan juga ada yang kita kenal tuh do ya. Nah, do ini bisa ditambahkan does ya. Ya kan? Do. Nah, sama does. Ya. Siapa subjek apa aja yang bisa pakai do dan subjek apa aja yang bisa pakai does? Kalau do itu kalau do itu kayak ini kali apa yang tunggal, kalau das yang jamak, bener nggak ya, Miss? Kalau do itu untuk tunggal, das untuk jamak. Ya. Kebalik? Benar nggak ya? Kayaknya benar. Kebalik. Masa kebalik ya? Kebalik ya. Kalau das itu untuk tunggal, do itu untuk jamak. Do itu untuk jamak. Nah, kalau did untuk apa? Did ini kan bentuk past tense ya.
untuk do dan does. Ya, bentuk past tense. Jadi dia ini bisa untuk subjek apa aja? I, you, Ya, Ayu Dewi bukan Miss. ya, yang benar ya did ini bisa untuk ke-7 subjek. Jadi untuk semuanya. Oh bisa. Oh. Ya, bisa. I, you, we, they, dan she, he, it ya. 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Iya. Ya, jadi seperti ini ya. To be. To be termasuk juga do, does, dan did. Jadi kalau does itu bukan termasuk past tense, tapi ini ya, termasuk apa namanya, did ini termasuk past tense, do sama does ini termasuk present. Oh, Oke, sampai sini sudah paham? ya, entar Miss cek lagi dulu Miss biar nggak lupa. Oke. Udah. 13.30 masih lama. Oke. Sudah Miss. Udah ya. Oke, kita lanjutkan ya. We continue. What number are we? Sampai di mana tadi? Nomor 13. 11. Number 12 ya. Iya yang tadi udah. Berarti 13. 13. 13. Where did you live before you live where you are now? Was it a better place? Jawabannya adalah I live. Kalau live itu kedua apa ya? Sama ya Miss. Kalau live tetap live ya Miss. Live bentuk kedua live apa? Dia termasuk regular ya. Jadi tinggal ditambahkan apa? Oh, pakai S bukan Miss? Bukan? Kok D bukan? Pakai D ya. Where did you live before you live where you are now? Di mana kamu tinggal sebelum kamu tinggal tempat saat ini? I live at Cirende. Before I gimana ya? I live Cirende before. Ini ya. Bingung Miss, katanya ngulang. I live before at Cirende. Kok before sih? Iya. Number 13 kan? Coba diartikan dulu.
Kira-kira pertanyaan ini artinya apa? Where did you live before you live where you are now? Di mana kamu tinggal sebelum kamu tinggal di tempat yang sekarang? Ya, was it a better place? Apakah itu tempat yang jauh lebih baik? Ya. Nah, artinya kan kamu udah paham nih ya pertanyaannya apa. Kamu buat dulu Ya. jawaban dalam bahasa Indonesia. Kalau kamu bingung ya, jadi aku kasih tahu step-stepnya. Saya tinggal di Cirende sebelum saya pindah. Tempat itu jauh baik. Nah, berarti kan I live Kata kerjanya bentuk kedua ya. Jadi setelah ya. subjek langsung kata kerja bentuk kedua lagi. Subjek kata kan I live at Cirende before I live Joglo right now. Gitu ya? Right now. Bener nggak ya, Miss? I live at Cirende before I live. Maksud ngulang nggak? Live in ya untuk nama tempat. Ya, ketika Oh. kamu bicarakan tentang area tempat tinggal itu pakai in bukan at. Oh, oke. In untuk menggambarkan. Kalau mau pakai at boleh, tapi harus dengan nama jalan, nama rumah harus detail lengkap gitu ya. Nama rumah lengkap gitu sehingga semua orang bisa cari tahu di mana kamu tinggal, itu kamu bisa pakai at. Misalnya kalau kantor ya harus ada nama jalannya, nama gedungnya apa, nama gedungnya, nama jalannya, sama nomor bangunannya. Deskripsi berarti Itu bisa pakai at. Jadi at itu digunakan untuk yang spesifik. Oke, spesifik. Berarti I live in Cirende before I move kali ya. Before I move to I move in Joglo. Pindah to Joglo. Joglo right now. Emang begitu ya, Miss? Coba diulang. I live in Cirende before I move to Joglo right now. Atau in Joglo. Ya, itu benar. Oh, benar ya, Miss? Iya, before I move. Move-nya pakai ed ya. Iya, yang kedua kan, Miss? Ya, bentuk kedua. Live-nya juga pakai d kan ya. Iya, Live. yang kedua Ya. juga. Iya, udah bisa kok kakaknya. Iya, cuma kadang lemot. Nah, jadi itu diartikan dulu aja kalau memang belum paham gitu ya. Iya. Oke, selanjutnya number 14. Oh, was it a better place? Sudah dijawab belum? Belum. Boleh dijawab dulu. Nah, kalau sama saja tuh apa ya, Miss, bahasa Inggrisnya? Equal. 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 Oh. Ya, equal. Sama aja. It's equal. Atau it was equal. Oh, it was equal. It was equal. Iya, nggak tahu sama saja. Udah tahu tulisannya kan? Iya, pakai Q, Ya, betul. Q-A-L. Ya, equal ya kayak itu ya air minum ya. Equal. Iya. Oke, selanjutnya number 14. What was the most interesting thing that happened to you last year? Apa yang sangat menarik yang terjadi bagimu? Hal ya. Things itu kan hal.
Oh ya, hal. Apa hal yang menarik? Hal yang menarik yang Apa? terjadi. Thing ya. The most itu artinya apa? Yang paling. Interesting, menarik. Oh ya, berarti apa yang paling menarik yang terjadi padamu di tahun kemarin? Yang terjadi kepadamu di tahun kemarin. Yang sangat menarik. Oh, berarti hmm, most thing. Dulu udah gak laku ya. The most thing. Ini ngeblank lagi. Gimana? Bingung lagi? Iya, the most thing. Masa the most thing? Coba kalimatnya ditranslate dulu ke bahasa apa? Bahasa Indonesia. Iya. Dan apa yang sangat menarik? Apa yang sangat menarik yang terjadi padamu di tahun kemarin? The most thing. The most, ya kita mulai dari the most The bisa. most. Iya. The most interesting. Oh, the most interesting. So the most interesting thing that happened to me last year. Interestingnya tetap dipakai ya, Miss? Apa? Interestingnya tetap dipakai ya? Ya, karena interesting itu kan kata sifat adjektif. Jadi dari sini, mulai dari sini kita harus sudah bisa menganalisa mana yang termasuk adjektif, mana yang termasuk noun ya. Mana yang termasuk verb. The most interesting thing that I happennya ini, Miss. Jadi apa? To me kali ya. The most interesting thing that happened to me last year. Apa? Was last year was ikut itu apa? Oh, follow my husband oh iya benar. Follow my husband to business trip in New Zealand. Gitu kali ya, Miss. The most interesting thing that I happened to me last year. Itu nggak pakai I lagi, kan udah pakai me. That happened to me, nggak pakai that I happened. Oh iya, I see. But that happened to me last year was follow my husband to business trip in New Zealand. Nah. Mengikuti ya. Iya. Mengikuti dinas suamiku. Iya. Ya. Followed my husband apa? To business trip. Kalau business trip artinya akan ada apa perjalanan dinas. Perjalanan dinas sama dinas beda. Kalau dinas kan artinya menetap. Kalau perjalanan dinas artinya akan ada kembalinya lagi gitu loh. Kan namanya cuma mengikuti perjalanan dinasnya aja. Kalau mengikuti dinasnya kan artinya mengikuti di tempat itu gitu. Apa menetap di satu tempat. Kalau perjalanan dinas artinya cuma travelingnya aja. Business tripnya aja. Berarti kalau perjalanan dinas bahasa Inggrisnya apa nih? Ya itu benar. Tapi tadi yang aku tanya, kamu itu hanya mengikuti perjalanan dinasnya aja atau mengikuti selama dinasnya?
Selama dinasnya. Ya artinya diganti. Pakai followed my husband service. Followed my husband service ya. Followed my husband service. Service trip atau service aja, Miss? Service aja, ini lihat di screen udah aku tulis. Oh. My husband pakai. Oh, husband saya pakai ini. Kepemilikan ya. My husband. Kepemilikan atau kepunyaan. Ya. Oke. Jadi kalau bisa ya bedain antara business trip sama service. Service artinya mengikuti dinas suaminya di suatu kota tertentu, ya tapi kalau business trip artinya hanya mengikuti business tripnya aja, perjalanannya, travelingnya aja, traveling business kan. Oh iya. Oke. Selanjutnya, maybe this will be the last question. Ya. Before we end the session. Nomor 15. When was the last time you lost something? What was it? And where did you lose it? Iya. Apa ya? Apa yo? Ya hilang apa ya? Ada mungkin apa yang hilang itu? Apa ya? Hilang. Aku lupa, Miss. Paling duit ya kali ya. Tapi enggak juga. Ya boleh. Iyalah, anggap aja It could lah. be anything. Ya, it could be anything. Jangan duit deh. Apa ya? Apa? Oh, pernah Miss, kotak bekal. Nah, berarti jelas. Loss-nya berarti berubah kan, Miss? Enggak, loss-nya udah bentuk ketiga itu ya. Kalau bentuk pertama kan LOSE, lose. Iya. Ini loss-nya udah bentuk kedua, bentuk kedua. Something was makanan tuh apa ya namanya ya? Bento box. Enggak ya? Bener nggak sih, Miss, bahasa Inggrisnya? Coba. The last time I lost something was bento box. Bento box. Ya, bisa juga bento box atau lunch box ya. Oh iya, lunch box. Kalau bento box mungkin ke Japanese ya. Tapi kalau lunch box biasanya tuh umumnya ya. Iya, lunch box. Lunch box. Terus katanya what was it and where did you lose it? Sebentar, ini pertanyaannya kan when. Oh iya, when. Was. Jadi apa artinya when? Kapan? Kapan ya? Kapan? Berarti I lost something. Lunchbox was last month aja lah, Miss. Last month ya. Jadi the last time I lost something was on the last month. The last time I lost something was on the last month. Kalau bulan ya. Sama kalau bulan ya, kalau cuma bulannya aja itu pakainya on, kan nggak terlalu spesifik. Tapi kalau bulan, tahun, tanggal baru pakai at. Tapi kalau bulan sama tanggalnya aja on ya. Kalau tahunnya aja in. Kalau tahun in. Tahunnya aja in. Ya. Kalau bulan on. Ya, tapi kalau komplit semuanya baru pakai at. Jadi at itu, penggunaan at itu untuk yang spesifik ya, udah spesifik baru pakai at. Sama untuk penggunaan jam ya, menginformasikan tentang jam itu juga pakai at. Yang memberikan informasi jam ya, pakai at. Untuk bangunan juga pakai at. Ya, tapi tergantung konteksnya ya. Kalau yang komplit
tanggal, bulan, tahun itu pakai at ya, Miss? Mm-mm. On itu kalau bulan, kalau tahun in. Mm-mm. Jadi dia tuh lebih yang kalau lebih general, lebih umum gitu ya, dia pakai in, baru setelahnya on, yang kedua itu ya peringkat keduanya, baru setelah itu yang lebih Oh. spesifik lagi pakai at. Jadi misalnya nih kamu ditanya sama ada orang asing gitu ya, nanya, where do you live? Ya, terus kamu mau bilang aku tinggalnya di Indonesia nih, atau where do you from? Kamu dari asalnya dari mana? I am from Indonesia. Ya, itu kan contohnya ya. Nah, itu artinya nggak ada preposisi. Ya, tapi kalau misalnya I live in Indonesia, kan lebih umum tuh, ya. Iya. Jadi nggak tahu ya Indonesianya di mana, kan Indonesia itu luas gitu kan. Ada nggak jelas di Jakarta, Tangerang, bu nggak jelas. Jadi cuma bilang I live in Jakarta atau I live in Indonesia. Jakartanya juga Jakarta mana kan Iya. luas tuh ya. Nah, itu di situ bisa pakai in. In. Ya. Nah, kalau misalnya mau pakai nama jalannya aja, misalnya nama jalan besar, itu bisa I live Pakai on at. the main street, gitu kan nama jalan besar. On the main Kalau street, jalannya jalan aja. utama. On the main street. Tapi kalau nama jalan, nomor rumah, udah komplit gitu ya. Baru pakai Itu at. baru pakai at. Oke, Miss. Gitu, Kak. Oke, tadi sampai nomor berapa? 15. Oke, dari nomor 16 sampai 25 will be your homework. Iya. Ya, nanti jangan lupa dikerjain. Jadi minggu depan atau besok Sabtu ya? Minggu ini ya? Jumat. Oh ya, Jumat. Nanti kita bisa masuk ke materi baru. Jadi Iya. tinggal review aja, Ah, terus kita bisa masuk ke materi baru. Oke, iya. sampai sini ada yang mau ditanyain, Kak Ika? Udah ada jelas, Miss. Udah jelas ya. Nanti Ya. kalau misalnya udah ya dikerjain, kita bisa masuk materi baru simple future tense ya. Iya, Miss. Oke, thank you so much Kak Ika. Iya. Makasih, Have a good Miss. day. Bye-bye. Bye. Ya ini bentar. Ini masuk. Tapi ini bisa jelas betul. Mana Mas? Linknya? Mas Yono? Aku nggak ya. Mana? Ini ada loh kita. Oh, ya betul sekali. Ya, sekarang begini. Gajian ya? Tapi itu ngebahas tentang gajian ya?
Ini kan